Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian kalangan di negeri kita masih saja melestarikan budaya sesajian. Pada waktu tertentu ada yang menaruh sesaji berupa kepala kerbau, ada pula yang dengan tumbal yang dilarutkan ke dalam laut atau telaga. Semua ini masih terus digaungkan hingga saat ini. Padahal kalau ditinjau, ritual sesaji ini adalah ritual syirik. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah berikut ini. Hanya karena sesajinya berupa seekor lalat membuat ia masuk ke neraka. Sebaliknya, ada yang enggan untuk memberikan sesajian apapun, ia harus dipenggal lehernya, namun membuatnya masuk surga. Namun, sebelum lanjut, tekan tombol subscribe untuk berlangganan di Wiki Channel. Aktifkan lonceng kamu agar kamu dapatkan info terupdate kami seputar dakwah dan pondok pesantren Wahdil Quro. Bagi kalian yang suka, jangan lupa like dan share di akun media sosial kamu agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Berikut kisah dua orang yang masuk neraka karena lalat dan masuk surga karena lalat. Dari Torik bin Syihab, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada pula lelaki yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang lelaki yang melewati suatu kaum yang memiliki berhala. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melewati daerah itu, melainkan dia harus mengorbankan sesuatu untuk berhala tersebut. Berkorbanlah kamu. Ia pun menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Mereka mengatakan, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Ia pun mengorbankan seekor lalat untuk berhala tersebut, sehingga mereka pun memperbolehkan dia untuk lewat dan meneruskan perjalanan. Karena itu, ia masuk neraka. Sementara itu, mereka juga memberitakan kepada orang yang satunya, berkorbanlah kamu untuk berhala ini. Namun, orang itu menjawab, tidak pantas bagiku berkorban untuk sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tersebut tak ingin memberikan apapun, akhirnya mereka pun memenggal lehernya. Karena itulah ia masuk surga. Di balik cerita tersebut, beberapa faedah dari hadis di atas dapat kita maknai. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan bahaya syirik walau pada sesuatu yang kecil atau remeh. Yang kedua, jika sesaji dengan lalat saja bisa menyebabkan masuk neraka, bagaimana lagi dengan unta dan yang lain-lainnya? Ketiga, hadis tersebut menjadi pelajaran bahwa sesajian yang biasa dilakukan oleh sebagian orang awam di negeri kita adalah suatu kesyirikan. 4. Syirik menyebabkan pelakunya masuk neraka, sedangkan tauhid mengantarkan pada surga. Kelima, seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut syirik yang menyebabkan dia terjerumus dalam neraka nantinya. Keenam, hadis tersebut juga menunjukkan bahayanya dosa walau dianggap sesuatu yang kecil. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, kalian mengamalkan sesuatu amalan yang disangka ringan, namun kami yang hidup di masa Nabi SAW menganggapnya sebagai sesuatu petaka yang amat besar. Ketujuh, hadis ini menunjukkan bahwa sembelihan, penyajian tumbal, sesajian adalah ibadah. Jika ada yang memalingkan ibadah tersebut pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terjerumus dalam syirik yang mengeluarkan dari Islam.
Kedelapan, hadis di atas menunjukkan keutamaan, keagungan dan besarnya balasan tauhid. Kesembilan, hadis tersebut juga menunjukkan keutamaan sabar di atas kebenaran dan ketauhidan. Lantas benarkah status hadis tersebut? Hadis tersebut dikeluarkan oleh Ahmad dalam As-Zuhud halaman 15 dari Thoriq bin Syihab dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis ini mauquf sahih, hanya sampai sahabat. Al-Hafiz mengatakan bahwa jika Thoriq bertemu Nabi SAW, maka ia adalah sahabat. Kalau tidak terbukti ia mendengar dari Nabi, maka riwayatnya adalah mursal sahabi, dan seperti itu makbul atau diterima menurut pendapat yang roji. Semoga kisah di atas membuat kita semakin paham akan bahaya syirik dan pentingnya menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah. Tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam tentu harus ditinggalkan, apalagi jika sampai membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.